Shalom, selamat pagi, salam sehat Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini karena kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tuhan, firman-Mu akan kami dengarkan. Kuasai hati dan pikiran kami agar kami mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis di dalam Roma pasal 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Di dalam bahasa Batak dikatakan, Ope ahamadohono tadisi, molo di bata dongata isema alota. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Seorang penginjil yang bernama Sundar Singh mengalami penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Ketika dia memberitakan Injil ke sebuah desa, di mana orang-orang desa itu menolak mendengarkan Injil yang dibawakan dia. Karena sikap mereka yang tidak ramah, akhirnya Sundar Singh mengundurkan diri dan pergi ke sebuah gua di lereng gunung. Pada waktu sore, penduduk desa itu memperlengkapi tongkat pemukul dan batu dan pergi ke tempat persembunyian Sundar Singh dengan maksud ingin membunuhnya. Tiba-tiba mereka mundur ketakutan dan berseru dari kejauhan, "Katakanlah, siapakah orang yang berpakaian, yang berkilau, yang berdiri di sampingmu? Dan siapakah semua yang mengelilingimu?" Sundar Singh menjawab bahwa dia hanya seorang diri. Tetapi orang-orang itu bersikeras bahwa ada banyak orang dengan memakai baju yang berkilauan mengelilingi Sundar Singh. Kisah tersebut adalah salah satu contoh betapa pembelaan Tuhan itu nyata atas hidup Sundar Singh. Di saat-saat paling mencekam dan mendebarkan, Tuhan hadir di pihak Sundar Singh untuk membela dan melepaskan dia dari maut. Sama halnya dengan kita Bapak Ibu, cara Tuhan bekerja memperjuangkan dan melindungi kita. Seringkali kita merasa sendirian dan tidak ada satupun orang yang menolong kita. Tetapi di saat itulah Tuhan berada di pihak kita, menolong kita dan memperjuangkan kita. Kita berpikir logika, tetapi Tuhan bertindak dengan kedahsyatannya. Karena itulah Paulus berkata dalam firman Tuhan pada hari ini, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Di sini Paulus menegaskan kemahakuasaan Tuhan untuk melindungi dan memelihara umat pilihannya. Bahwa tidak ada seorang pun akan menggugat orang-orang pilihan Tuhan. Bahwa sejak semula Allah sudah menetapkan Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati menjadi pembela kita. Tetapi ada satu hal yang diinginkan dari Tuhan dalam kehidupan kita. Asal kita juga hidup benar di hadapan Tuhan. Kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita taat dan kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Dipastikan tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Baik yang berada di atas langit maupun di bawah kolong langit, baik di bawah bumi, bahkan di atas bumi,
dan tidak ada satupun yang bisa menghalangi kita dari kasih Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah bekerja, satupun diantaranya tidak akan bisa menghalanginya. Maka hiduplah di dalam Tuhan, maka Tuhan akan ada di pihakmu. Tuhan pembelamu. Jika Tuhan di pihakmu, siapakah lawanmu? Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi jika kita menjadi seteru Tuhan, menjadi pembohong, berdusta, menjadi saksi dusta, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di mata Tuhan, maka Tuhan tidak akan ada di pihak kita. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena kamu mengatakan dusta dan melihat perkara-perkara bohong, maka aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah dikatakan firman Tuhan dalam Yehezkiel 13 ayat 18. Maka Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi kita. Sekalipun waktu itu sudah berlalu atau dunia ini lenyap dan berakhir, ada satu hal yang mau kita ingat, bahwa kasih Tuhan tidak pernah berakhir dan tidak pernah terpisah dalam kehidupan kita. Berbahagialah kita bahwa apapun yang terjadi pada kehidupan kita, dimanapun kita berada, kita tidak bisa dipisahkan dari kasih Tuhan. Jika pada saat ini kita banyak menghadapi berbagai pergumulan, penderitaan, sakit penyakit, Dia bersama dengan kita. Dia senantiasa mendampingi kita. Melalui penderitaan yang ada dalam kehidupan kita saat ini, justru kita semakin melihat kasih Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan berputus asa kalau kita sedang mengalami kesulitan dan penderitaan. Ingatlah, sebab kasih Kristus selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada hari ini, yang sudah mengingatkan kami bahwa Tuhan selalu ada bersama kami. Tuhan selalu ada di pihak kami. Asallah hidup kami ya Tuhan, hidup di dalam kebenaran yang daripada Tuhan. Tuhan, itulah yang menjadi sukacita bagi kami untuk menjalani hari-hari kami ya Tuhan, terlebih dalam sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhanlah senantiasa menyertai dan memberkati mereka. Berkati ya Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan mereka. Engkau berikan kekuatan yang sedang dalam bergumul, dan Engkau berikan penghiburan bagi orang yang sedang dalam duka cita. Itulah doa dan harapan kami ya Tuhan. Kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.